Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua kali ini gua kedatangan salah satu tamu kawan terbaik yang dulu ini gua sama dia itu pernah kuliah bareng Yoi, ya. yoi. Tapi nggak tahu kenapa kok bisa jalannya terus beruntun gitu Nah, ya. ketemu lagi nih, Dari gua pernah belajar di belajar di Pare, kampung kamu Inggris. Inggris, belajar bahasa Inggris, terus sampai di Jepang. Kok bisa bareng? Apakah jodoh? Tapi kalau jodoh kayaknya nggak mungkin ya. Kita eh, tiba-tiba mungkin satu visi, satu tujuan Satu bisa visi begitu mungkin ya. ya. Gitu. Ini kawan gua, Baot. Sehat, Baot. Sehat, sehat, Alhamdulillah. Ming. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Tapi Baot. jujur gue grogi nih sebenarnya. Ini oke, Nyantai profesional aja aja. Ini sambil nyantai aja. ngopi. Ngerokok Ya, ya. ini kawan gua, Baot. Lu dulu itu awalnya itu kenapa sih kok bisa memutuskan kerja di Jepang itu kenapa? Itu awalnya gimana sih? Kalau gue pribadi berawal dari ngiri sebenarnya. Dari ngiri. Ngiri, Ngiri sama siapa? ngiri tapi bukan hal yang negatif. Hmm, hmm, Contoh, teman-teman pada sukses nih, pada hmm. punya jalur masing-masing. Kalau gue masih begini-begini aja, kayaknya nggak punya cerita yang keren, men. Benar, Ya, benar. emang dari sebuah cerita yang keren itu harus ada effort yang keras, ya kan. Nah, Hmm. mungkin salah satunya ya gue ikutin kawan-kawan gue yang keren-keren ini, termasuk Senpai Jami. Aduh. Terus gimana teh? Ya, mulai kebakar lah hati gue Kebakar. Itu kebakarnya kebakar ketika di mana? ketika gue masih kerja di Sunstar waktu itu kan, mungkin kita pernah Hmm. satu Ya, kos juga lah dulu kan. ya. Waktu itu kita kos bareng, tiba-tiba lu dapat kerjaan yang nggak terlalu jauh dengan kosan gua. Ingat kan tuh di mana sih? Ya. Setu ya? Ya, Apa? Setu, Di Cibitung, daerah Setu, Cibitung. daerah Oh, Setu di Cibitung, Cibitung. Cikarang. Hmm. Nah itu, ini orang kok pakai seragam putih hitam. Nah kebetulan tetangga gua si Fikri tuh, dia bilang sama gua, bang, itu jaket lu sama helm pakai si Cepeng itu mana? Nggak tahu dia pokoknya kemana tuh. Jalan siang-siang. Oh, Heeh. nggak lama lu ngilang nggak ada kabar. Tiba-tiba lu update di Instagram lu dengan posisi itu udah ada salju. Wah, anjir. Di 2018 gue baru mulai kerja dia udah di Jepang duluan. Nggak bisa ini dia. Kebakar lah hati gue, Peng. Kebakar hati lo. Kebakar gue Hmm. di tengah gue bekerja, gue berpikir ya bukan yang nggak bersyukur ya waktu itu ya. Hmm. Tapi kayaknya gue masih bisa buat ikutin nyusul langkah kaki lo nih. Bisa ngejar ya? Bisa nih, kayak dia bisa, gue harus bisa kayak gitu. Bener, bener. Bukan dia bisa, gue masa nggak bisa. Bukan gitu kalimatnya, dia bisa berarti gue harus bisa Bener, gitu. bener. Itu yang tadi gue bilang, gue iri. Heeh, Tapi dalam konotasi yang pemahaman gue yang positif ya. heeh, bener. Kayak gitu. Iri bukan berarti negatif juga. Negatif, bukan Iya. negatif. Karena kan Tapi selama ini kan orang mikir gue iri sama lu gini-gini. mm-mm, Itu konotasi negatif ya kan. negatif, benar. Nah, gue rubah mindset itu yang positif. Bener. Kayak ini gue Bener. lakuin. Bener. Kenapa gue ke Jepang hari ini? Bener. Nggak hanya Jepang, dulu juga ketika gua belajar di kampung Inggris juga. Iya, salah satunya itu yang bikin gue iri juga sama kawan gue satu ini. Di tengah gue belum bisa bahasa Inggris, dia udah jadi sensei itu aja. Jadi apa, tutor ya waktu itu ya? Tutor. Tutor men. Gue masih apa, pronunciation A, I, U, E udah. Nih begini. Nah, ini gua salut sama Gokil kawan sih. gua ini. Bukan hanya Baot, tapi ada namanya Agoy. Ya, Agoy. Mereka ini emang benar-benar bisa dibilang pejuang juga gitu. Jadi ketika teman-temannya ingin sukses, dia melihat temennya ingin sukses, tapi dia tidak membenci atau malah menyukai orang itu, malah menjadi motivasi Iya, ya buat itu sukses. motivasi, mungkin bahasa simpel motivasi kali ya. Benar, Tapi bahasa gua anggap itu sebuah keirian gua. Mm-mm. Gua pengen hal itu juga di diri Gitu. gua. Gitu. Makanya Benar. gua pacu semangat gua. Apa yang gua dapet nih? Benar. Apa yang lu dapet? Berarti ntar kalau gua beli pesawat, Gua harus beli juga. Tapi gua tahu ya itu ya. Itu kejauhan beli pesawat nih. benar. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin sih. Benar. Nah terus dulu ketika gua udah di Jepang ya, terus awal mulanya lu
gimana itu? Oh bisa kesini lagi, apa bisa kesini gitu? Itu lu ikut LPK atau bagaimana? Pasti ikut LPK gue, Mhm. karena ditambah lu udah nyebrang ke negara orang ya, ke Jepang gitu kan, ditambah lagi kawan baik kita nih Heeh, yang dulu di Pare bareng-bareng nih, si heeh, Agoy ya kan, mhm. dia ikut pendidikan dan ngabarin gue bentar lagi mau berangkat ke Jepang nih, Heeh. Le, gitu. Wah, Makin kebakar lagi. nggak bisa diem gue, otak gue setiap malam tuh berpikir gimana cara gue belajar bahasa Jepang, karena kan yang paling Iya, susah kan belajar bahasanya kan. iya bener. Kalau berangkat mah ya berangkat aja gitu, cuman Mhm, kan yang sekarang tuh kalau dibilang di Jepang ini kan banyak orang Indonesia kan nggak bisa bahasa segala macam kan, cuman mhm, hasil kerja. Nah, maksud gue jangan sampai kayak gitu, akhirnya ya udah gue tempuh masuk LPK sampai ya berangkat akhirnya gitu kan, mhm. meskipun di era Covid berapa ya, 2 tahun setengah kali, Oh berarti lu apa, gue di it zaman Covid ya, di zaman Covid itu zaman Covid. pas lu berhenti gawe lu masuk LPK, Iya, terus jadi tertunda apa gimana? sebenarnya perjalanan hidup gue kalau bisa dibilang jangan coba-coba ya, maksudnya Mhm, nekat juga gitu, artinya bener bener. gue pernah kerja di perusahaan Jepang juga. Setelah gue dari Cikarang itu gue dengan santainya gue resign, ya kita nggak usah sebut brandnya lah ya, Iya, lu heeh, tahu kan pasti kan. iya Nah, bener. gue masuk situ ternyata nggak sesuai ekspektasi tuh gue, ya Mmm, kan. Akhirnya dapetlah kawan gue dari Cikarang juga nih, ada lowongan nih kerja di Jepang, di Osaka nih, gini-gini gitu kan. Akhirnya kapan mensesunya, interview lah, gue belum bisa bahasa Jepang, interview. mensesu tuh interview gitu kan. Hari Senin besok nih, misalkan sekarang hari Jumat ya, tapi di waktu itu, di hari Senin itu gue di waktu bekerja itu udah 3 bulan dan harus presentasi buat pengangkatan karyawan nih. Heeh, Lu bayangin, kalau gue hari itu gagal mensetsu buat ke Jepang dan gue nggak terima jadi karyawan juga di situ kan, ya tos-tosan lah ya kan. iya. Nah, Terus? akhirnya gue bilang mak gue, ya karena mungkin orang tua lah kunci keberhasilan Bener kita pasti orang kesuksesannya. tua ya kan. Gue ngomong sama mak gue, bu gimana nih ya, ada lowongan ke Jepang nih tapi hari Senin, sedangkan hari Senin tuh ada apa, apa sih, presentasi buat pengangkatan karyawan di situ juga Mhm, kan. iya bener. Gue udah pikirin lagi, ya udah pikir, udah tos-tosan lah ini pikirannya, kalau gagal ya udah gagal itu, tapi Mhm, kalau keterima ya lumayan kan peluangnya 50-50 nih gitu kan. Akhirnya ya gue niatin, gue nggak masuk tuh hari Senin tuh, gue bilang, "Aduh, maaf nih Pak, saya lagi kurang enak badan nih." Gue bilang kayak heeh. gitu ke apa, ke Itu pas mau presentasi? mau presentasi itu. Iya, Sedangkan gue terus? udah di LPK itu, udah di situ, Heeh, mau nungguin mensetsu lah gitu kan, Mansetsu? mensetsu. Ya dengan mungkin dengan bahasa, "Oh, ya udah." Ya gue tahu lu pasti marah sama gue. Mhm, Banyak alasan lu, belum 3 bulan udah banyak alasan ya kan. Ah, udah biarin lah. Akhirnya gue interview dan di interview itu gue inget rival gue 3 orang kan, gue sama gue berempat. Yang satu udah katanya udah N4, yang satu lagi udah -2, yang satu lagi dalam proses belajar lah gitu kan. Gue nggak bisa sama sekali bahasa Jepang tuh, masih nol kan. mhm, Nah, cuman gue ngeliat peluang dari mereka itu adalah, eee, yang satu kan baru lulus, apa, kuliah gitu kan. kuliah. Satu lagi udah kerja tapi kerjanya biasalah gitu, bukan spesialis kayak lu di engineering atau apa, Mhm, sedangkan lowongannya lu core engineering gitu kan. mhm. Yang satu lagi sama kerja juga tapi di bagian Genba lah gitu di lapangan. Kalau gue nggak bisa bahasa Jepang, berarti gue harus bantai dia dengan kerjaan nih kan. Mhm, Pas di Goji Kosokai, ya gue nol, gue bilang, "Kalau bahasa Inggris oke lah, gue punya mhm, pengalaman." Karena kan dari Kediri langsung waktu itu kan, mhm. masih angkat-angkat lah bahasa Inggris Masih kan, ya kan. hangat-hangatnya. Udah itu menses lah satu. Gue udah keringet dingin tuh, wah anjir, udah pasti Heeh. gagal ini gue nih. Cuman ya message gue mau ke bahasa Inggris, gue performain ya, gue maksimalin situ. Oh berarti lu pas mindset tuh pakai bahasa Ke bahasa Inggris? Inggris awalnya. Oh, Nah, mungkin dari Saconya ini ngeliat, oh lu nggak bisa bahasa Jepang, tapi lu punya skill bahasa Inggris dan gue ya waktu itu kan memang basic gue kan desain ya, di engineering mhm, juga kan. Dikasih job buat, dikasih ujian lah waktu itu, yang dulu nih. Nih ada gambar drawing kayak gini, mhm, tolong lu buat nanti kalau udah selesai, eee, acungan jari gitu ya, misalnya angkat tangan udah mhm. selesai nih gitu. Nah, gue liat dari mereka nih, kayak ini peluang gue nih buat masuk situ Heeh. meskipun gue nggak bisa bahasa Jepang. Itu apa dari yang interview itu lu ada tes Ada, gambar? gue bawa laptop itu, gue bawa itu. Heeh, heeh. Gue bawa waktu itu. Jadi semua
dimasukin dalam kelas gitu kan. Iya. Udah jikosnya udah kelar, yuk masuk semua berempat nih. Deret. Satu di depan, ketua LPK sama satu sensei gitu kan. Dikasih gambar. Nih. Wah, makanan gua nih, gua bilang gitu. Oh, terus Bukannya sombong ya, maksudnya di Hmm. situ karena gua nggak bisa di satu hal ini bahasa Mm-mm. Jepang, tapi gua gimana cara nutupin kekurangan gua dengan hal yang lain. hal yang lain. Ya tunjukin lah. Hmm. Gua kerjain. Deret. Gua liat kiri kanan gua, masih pusing mikirin gambar gimana gambar ya. Set, kelar. Oh, oke. Itu yang Kelar. pertama. Gua kelar pertama langsung. Dicek ukurannya sesuai gambar, kan gambar dari gambar 3D itu kan pandangan samping atas bawah gitu ya, biasa Iya. proyeksi gitu kan. Ya udah, gua dengan santai aja. Nah, dikasih waktu nggak salah 20 menit gambar tuh. Mm-mm. Di 20 menit itu ya ada yang setengah, dari 3 orang itu intinya nggak selesai lah gitu. Nggak selesai. Ya alhamdulillah gue selesai di situ. Makanya wah, kayak gue pede nih. Bahasa Jepang gue oke lah, gue nggak bisa nih. Tapi nanti gue bantai lu semua lu. Bener. Nah, itu. Tuh. Terima lah gue akhirnya di situ. Jadi 4 orang terus ditanya sama satunya. Lu mau ke Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang. Terus gimana? Ya gue belajar. Mm-mm. Oh ya udah. Lu gue terima. Itu langsung Ih. diterima. Langsung dari itu. Di hari itu Di juga. hari itu. Karena satunya datang dari Osaka kemarin ke Indonesia lah ya. Hmm. Indonesia gitu. Santai out, ngopi dulu. Iya. Nih, Kurang lebih kayak gitu perjalanan cerita gue lah. Kalau ini salah satu perjalanan kisah hidup Bang Baot ya, yang terus menerus berada di belakang gua ini. Apa gimana? di samping lah. Di samping Kita ya. beriringan Benar-benar. terus aja. Ya sebenarnya awalnya kan kita kan gini-gini dulu ya, Iya. tapi kan lama-lama gini, Heeh. ya kan? Karena juga apa? Kalau dulu gua tuh kenapa gua pengen waktu ke kampung Inggris Iya. ya, terus ke Jepang, nggak kabar kawan-kawan atau gimana? Karena gua melihat bukannya gua nggak mau mengajak dulu gitu, karena emang waktu gua ke kampung Inggris ya, itu cuman awalnya itu kayak tos-tosan doang. Iya. Tos-tosan awalnya gua masih yoga itu belajar bahasa Inggris di ini Pamulang. Oh pernah di? Pernah sebentar. Apa di apa di mana? Dia di apa tuh lupa namanya. Anjing, yoga pinter nih ya kan. Terus Hmm. juga ada salah satu senior kita Capung. pernah kesana kan. Nah, gue tanya-tanya. Mobil tuh. Nah, gue iseng lah, gue jalan sendirilah gitu. Nah, terus kalau waktu ke Jepang itu gue nggak tahu apa-apa, Gue tahu itu awalnya dari Agoy. Dari Agoy, dia ngasih tahu dia pengen ke Jepang, nanya pengelasan. Nah, gue inilah iseng. Nah, gue iseng akhirnya ada rezekinya ke sini. Iya. Gitu. Dan ya alhamdulillah kita bisa bareng-bareng lah ke sini ya. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa terus bareng. Terus. Ya, terus menyemangati gitu. Tapi gua lihat dari lu tuh kerennya kayak lu bisa dibilang gua sama Agoy nyebut lu tuh kayak belut, Peng. Kayak Sorry nih, bukan gimana. Jadi belut tuh kan kita tangkap susah ya, licin ya. Iya, nah, benar. Kita bertiga meskipun satu kampus, WA gampang, di grup ada gitu. Cuman apa ya? Kayak lu punya kayaknya ini kesini asik nih, celah ini kemarin masuk nih. Kayak itu yang gue bilang, lu kayak belut tuh licin lu. Ada aja jalan pintas lu tiba-tiba lu nongol lagi di sini kan. Kalau gue dulu itu gini. Sorry, sambil minum ya. Iya, silakan. Minasang, nomimasyo. Kalau gue itu dulu sebenarnya gue jadi gue nggak hanya bertumpu satu jalur. Gue ngambil pemikiran jalur kanan, jalur tengah, jalur kiri yang sekiranya ada peluang di situ. Ada peluang. Iya. Terus juga gue nggak nuntut gue harus di A nih. Iya. Gue di A enggak, karena kan gue dulu pernah ngambil ini kursus bahasa kursus pengelasan. Oh ya, di Bandung Welding Inspector kan. Itu biayanya lumayan juga, bisa 25 lebih. Nah, terus sedangkan ketika ke Jepang ya bidangnya agak beda-beda dikit awalnya. Tapi ya karena mungkin ini rezeki gue ngambilnya di situ. Benar. Terus jalan begitu. Ya selama masih dalam tanda kutip kita kan lahir dari lulusan teknik mesin gitu kan. Artinya
prospek kerja kita mayoritas ya di industri, pabrikasi gitu kan, selagi masih dalam koridor yang manufaktur gitu. Manufaktur ya mungkin Menurut itu gua sama iya masih situ. bisa dibilang linear lah, sejalan lah gitu. Terus lu dulu waktu sampai di Jepang nih, lu berarti awalnya di Osaka. Osaka. Makanya gua Kansai Bank lumayan Kansai, lah, bisa lumayan. dikit-dikit lah. Itu di Osaka berapa lama? Gua mendarat di bulan Maret ya, kalau nggak salah. Maret, April ya. Bulan 4 kalau nggak salah April berarti. April, terus gua melalui banyak lika-liku Mhm. kehidupan lah situ kan. Akhirnya di Osaka sampai April 2022. Terus gua pindah ke Nagoya di 2023 bulan 10 Berarti di Oktober. Osaka nggak lama ya. 1,5 tahun Itu kurang lebih. kalau kita ngulas ke belakang nih, sebelum lu berangkat ke Osaka ya, itu kan pas itu lu tempat COVID ya? Iya. COVID ya? Iya. Itu selama kurang lebih 2 tahun itu. 2 tahun. Nah, 2 tahun itu kan lu nggak kerja ya? Iya. Berhenti gawe. Berhenti gawe. Itu fokus bahasa Jepang atau Gua lu ada fokus, sampingan lain? gua di waktu itu, ini disclaimer nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau hari ini banyak kan orang mikir gua nganggur, ngapain sih lu gini-gini? Ya emang pasti ujung-ujungnya gua nggak bisa pungkiri juga ya, karena di waktu itu buat nyari kerja juga di era COVID, kita bisa tahu sendiri lah susahnya kayak apa gitu kan. Akhirnya gua terpaksa nih, gua nggak kerja juga, akhirnya ya mungkin ngerepotin orang tua juga lah jatuhnya kan. Kayak hari-hari gua masih ngerepotin orang tua segala macam gitu. Tapi ada sisi kayak sambilan gua, kayak misalkan gua suka sama kawan gua tuh kayak jual beli barang second gitu misalkan. Temen gua mau jual barang nih, kayak helm atau motor atau apa barang-barang yang udah nggak dipakai gitu kan. Nah, gue posting di online, ya lumayan lah dari situ. Sampingan gua lah gitu. Sampingan lu. Sibukan gua gitu. Sambil ya nongkrong-nongkrong aja. Nongkrong nggak jelas gitu ya? Nongkrong nggak jelas ya kan. Buang-buang waktu bro. Buang-buang waktu. Tapi kan itu 2,5 tahun ya gue nungguin. Sebenarnya gue 8 bulan itu gue belajar di LPK. Setelah itu dari pihak LPK itu dipulangkan karena ini belum ada kejelasan buat berangkat nih. Ya udah gitu kan, mau gimana kan, kita menuntut LPK juga kita nggak bisa karena emang dari Jepang nggak buka border buat orang asing gitu kan. Emang benar-benar Nggak ditutup sih bisa. waktu itu ya? Iya. Makanya kan ya gue banyak ngeliat lah di medsos kayak komplain, ini kenapa sih nih gini kita mau kerja gini. Jadi banyak yang ngeluh gitu kan. Akhirnya udah pada pulang aja, nggak usah berangkat gini. Ada yang juga yang ngundurin diri. Termasuk kawan gue tuh, kawan rumah gue ya, kalau si Aboy mungkin kenal itu. Dia juga satu tujuan juga sama kita nih dulu, sama gue lah gitu kan. Dia LPK-nya di daerah Kerawang, bukan di Depok waktu itu kan. Udah pendidikan, COVID, nggak berangkat-berangkat, duit makin habis tuh. Pengeluaran kan pasti kan setiap hari kan. Akhirnya dimutusin, udahlah gue kayak cabut nih. Padahal dia udah kelar Bina 2 peng. Dia berhenti setengah jalan, dan bagusnya dia dapat duit dari perusahaannya buat apa namanya, TK lah gitu. Ini lu hidup di Indonesia nih gue bayarin gitu. Sampai lu berangkat itu plus dari dia, tapi di cancel sama dia. Ya mungkin pertimbangannya banyak kali sih, entah orang tua, entah macam-macam hal gitu. Akhirnya dia bilang sama gue, udah gue nggak ikut ya. Itu gara-gara COVID tuh mungkin ya. Itu gara-gara Kita COVID ya. 2,5 tahun baru bisa berangkat. Waktu dulu pas COVID itu untuk mencari kerja itu susah juga Luar biasa. Susah luar biasa. Terus juga apa? Kita mau kemana-mana susah waktu itu ya. Harus punya sertifikasi vaksin apalah gitu kan. Mana-mana ngerepotin susah. Banget gitu. Apalagi pengen terbang ke luar negeri juga emang nggak bisa ya, dibatasi. Terus di Osaka itu lu kan di bidang gambar ya? Di bidang gambar pakai visa engineering. Ya, itu apa? Gimana sih kerjaan lu di sana itu? Kalau gimana kerjaan gua, basicnya itu perusahaan gue itu sebenarnya pabrik untuk pembuatan skoci nih, Peng. Skoci ini kalau saya bilang, jadi setiap kapal itu pasti ada rescue boat ya. Rescue boat itu yang buat kalau ada bencana atau ada kecelakaan segala macam, itu buat apa sih? Melarikan diri lah, bahasa Indonesia melarikan diri, ya kan? Melarikan diri dari situ kan. Nah, gue buat perusahaan gue itu bikin produk itu.
Nah, kerjaan gua di Jimuso nih di kantor kan. Sebenarnya nggak cuman gambar, Peng. Kalau secara keseluruhan tuh kerjaan gua tuh lebih ke seisanggi justru ya. Maksudnya menangani kalau ada pertama sih eh, dokumen atau zoom in atau gambar nih sebelum kita kirim ke produksi, Mhm. kita sortir dulu nih apa sih requestan customer-nya kayak gimana Mhm. gitu. Nah, baru dokumen udah jadi ini kita bawa ke produksi. Ini tolong Mhm. dibuat nih dengan spesifik kayak gini. Terus nanti pengecekan karena kan itu kapal ini akan berlayar ke seluruh dunia kan. Mhm. Nah, itu akan melewati Eropa kah, Afrika atau Amerika, Mhm. dia tergantung regulasinya nih. Regulasi standar dari Jadi regulasi setiap benua itu berbeda. heeh. Nah, makanya dibuatlah sesuai ketentuan mereka nih gitu kan. Akhirnya kita bikin sesuai dengan ketentuannya gitu kan, Mhm. regulasi segala macam. Nah, baru dikirim lah tuh ke setiap perusahaan galangan kapal di seluruh Jepang. Cuman nggak bisa ke luar negeri tuh, keluar Jepang tuh. Kenapa? Karena dari perusahaan yang lama itu, dia cuma memproduksi skoci untuk perusahaan kapal Jepang apa namanya, Industri Jepang. dalam negeri doang. Heeh. Kan banyak tuh di dunia kayak pabrik-pabrik kapal banyak ya, Mhm. tapi dia nggak menyuplai ke setiap pabrik galangan kapal di seluruh dunia, cuman di Mhm. dalam negeri Jepang doang gitu. Jadi kalau Oh. misalkan kapal Jepang nih, eee, udah pasti kebanyakan ya, itu skocinya yang dibuat tuh perusahaan Mhm. gue sebelumnya itu. Mungkin 90, 80, 80, 90% lah itu, produk kapal Jepang, itu skocinya dari perusahaan gue sebelum ini. Oh. Gokil Peng, sudah Peng. Kopi ot Iya, santai. minasang, minum. Terus kenapa lu memutuskan untuk berhenti pindah? Emangnya Berantem sama Saco gua. lu berantem? Itu awalnya kenapa? Apa ya, eee, banyak hal yang menurut gua terlalu otoriter ya. Kayak misalkan nih, ada aturan-aturan tertentu yang secara umum gua taatin gitu. Tapi dia bikin aturan yang sesuka-suka dia gitu. Gua kan sering dinas ya dulu ya. Lu mungkin sering liat history gua lah kayak sampai ke Uesugi atau apa, Mhm. Kumamoto gitu, ke Tokyo, ke Yokkaichi sebelum gua tau dari sini kan gua pernah dinas dulu kan jauh itu. Gua nggak sebut nominal ya, Mhm. intinya tuh kalau misalkan gue waktu dinas itu kan pasti dikasih buat uang makan pagi, Mhm. siang, malam gitu ya, sama transport nih gitu kan. Nah transport mesti dihitung lah itu udah itu wajib. Nah di waktu itu misalkan gue dikasih 10 nih, 10 aja gitu ya, Mhm. buat 1 hari. Tapi karena gue sering dinas tuh, Mhm. karena emang kebutuhan dari customer dan itu emang suatu pekerjaan yang gue harus selami juga sih itu kan. Mhm. Bosnya tuh sirik, mungkin iri hati apa gimana gue nggak ngerti ya. Sirik kenapa? Sirik dalam arti, anjir lu dinas mulu lu. Karena yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Jepang maksudnya ya lumayan lah waktu pada itu Mhm. ya, waktu itu, ya gua, gitu. Mmm. Maksudnya, gua ditinggal sama si NPI gua, sejak gua di situ 3 bulan. Sedangkan gua belum bisa apa-apa nih di 3 bulan lu kerja, baru dari Indonesia ke Jepang lu bisa apa, Peng. Iya, Tapi gua di situ gimana ya, udah harus dilepas. harus bisa gua. Mmm. Nah, karena gua melewati banyak hal lika-liku yang gua harus ini udah akhirnya lama-lama kebentuk deh tuh karakter gua nih kan. Mhm. Gua kayak gini nih. Nah, gua dinas, dari bosnya ini bilang, "Anjir kalau gua kasih lu dinas mulu, karena orang lain nggak ada yang bisa dinas, Heeh. lu dapat duit banyak nih berarti nih kalau dinas mulu," gitu kan. Akhirnya dipangkas, Peng, dari 10 jadi 1, Peng. 10 Jadi 1, jadi 1. jadi 1. Lah terus Coba lu bayangin makan empot-empotan misalkan dong? ya gua nggak mau lah, Heeh. gua tolak lah. Sekarang gini, di mana perusahaan pun kalau namanya uang dinas itu kebanyakan ya Mhm. gitu, rata-rata dan perusahaan bonafit menengah ke atas gitu kan, bukan perusahaan yang ke bawah gitu. Itu pasti di-cover buat uang makan minimal lah, ya kan? Gua nggak minta lebih buat harus uang apa segala Mhm. enggak, itu kalau mau ngasih silakan gitu, kalau gue Mhm. juga kan proper aja, kalau Mhm. emang kebutuhan gue hari itu pagi, siang, sore, malam gitu, ya udah dipenuhin aja sesuai dengan rurunya gitu. Heeh. Nah ini dipangkas, dibikin aturan secara nggak formal, kalau mau dinas lu
dikasih uangnya 1 nih gitu. Ya gue nggak mau lah. Iya. Dari Kita di situ situ kan perwakilan perusahaan ya nggak sih? heeh, Bawa nama baik perusahaan, heeh. terus megang penuh tanggung jawab di kerjaan itu. Kalau kita nggak tahu cara gimana, gue harus handle itu dengan gimana caranya, Peng. Jadi kayak ngerangkap sebagai lu, eee, ya bisa dibilang daihyo lah, daihyo itu bahasa Jepang, representatif ya. Representatif kan lu orang yang jadi pion di situ kan. Nah, ketika lu nggak dihargain di situ ya sorry to say, gue harus cabut, Lu men. nggak ini dulu, apa, Negosiasi. negosiasi dulu, Udah, terus gue sampai datengin apa waktu itu ya, Rodosa itu apa sih? Rodosa itu kayak lu kalau ini mau mendang ini ada keluhan apa gitu, lu heeh, sharing lah. Sebenarnya bukan gue yang salah, bukan gue yang mau harus gue gimana. mhm, Ini rulenya aneh. Coba gue balikin lagi mhm, orang Jepang. Lu dengan gaji misalnya dengan dikasih kondisi kayak gini, lu sebagai perwakilan perusahaan, lu dikasih buat makan 1 doang nih, mhm. sisain nombok pakai duit pribadi. Lah ini kan kerja, kita kan kerja kan, bukan jalan-jalan kan. Lu mau ngeluarin duit gitu, sukarela, swadaya, sedangkan perusahaan untung gede nih. Ya nggak bisa nih itu kan. Akhirnya ya udah Tuh, putusin cabut, untuk cabut dari cabut. situ. Nah, sebelum cabut ada omongan-omongan nggak enak nggak di situ? Waktu dulu lu kerja di sana, Enggak. nggak ada? Alhamdulillah itu makanya kan di perusahaan dia apa di kerjaan gua waktu itu kita kan ngeluarin sertifikasi buat teknisi yang mau memperbaiki skoci gitu kan. Nah, salah satunya itu tempat yang sering buat jadikan pelatihan kayak lu sekarang nih buat Menkyo Sentanya nih, itu kan misalkan di Shiryu atau di Sumitomo mana gitu yang Iya. lu buat Tamakaki atau forklift atau apa di situ kan di situ. Nah, gue di Tokyo ceritanya tuh. Itu Universitas Marin Daigaku lah. Enggak, gini loh, Heeh, jelasinnya tuh gue nge-training orang Jepang. heeh, Sedangkan menurut gue ya, gue pengetahuan gue masih setengah gitu. heeh. Tapi di situ gimana cara lu harus nge-training dia nih? Pakai bahasa Jepang? Pasti dong. Lu Mhm, presentasi kan? Presentasi apa yang lu bawa nih, mhm, modul atau buku si skill pengetahuan lu bawa nih, lu mhm, presentasi di situ, lu jadi sensei gitu kan. Nah, setelah lu gitu ada si kengnya buat dia, kalau dia lulus nanti lu ngeluarin sertifikasi dengan atas nama tangan lu. nah, lu kan Suco kemana-mana ya, Iya. ke kemana-mana, terus juga apa, kerjaan lu kan juga nggak hanya di dalam kantor ya, Hmm. dalam kantor. Sebenarnya lu lebih nyaman kemana sih? Di dalam kantor apa di luar sebenarnya kalau kerjaan nih? Gue suka dua-duanya, Peng. Artinya nggak terlalu suka yang 100% full di kantor ya, karena Heeh, satu membosankan, mmm, pasti. Yang kedua, lu buat kesehatan juga, badan juga lu harus paksa buat bergerak ya kan, mhm, iya. kayak gitu. Itu kan di bidang gambar ya? Hmm. Di bidang gambar itu software apa yang lu pakai? Software-nya AutoCAD sih, pakai AutoCAD juga, pakai SolidWorks AutoCAD? juga pakai. Standar sih, nggak ada yang Nggak ada yang ini? Tokobatsu-nya enggak. Nah, ini kan dari poin lu kan berarti, apa, nggak sesuai lah, apa, di apa, nominal untuk Suconya kan, untuk Iya, lu keluar dinas kan. iya, Nah, ini sebagai pembelajaran juga Ot ya, buat kawan-kawan yang ingin berangkat gitu loh. iya. Ada nggak sih, apa, tips-tips gitu atau masukan dari lu nih, ketika lu berada di Jepang, Hmm, terus juga kerjaannya sebagai gambar, hmm. terus suco-suco gitu. Ada nggak sih masukan gitu? Jangan sampai kawan-kawan yang mau berangkat ke Jepang nih nanti malah salah langkah, Ot, Oke. gitu. Jadi kan kita nggak mau kalau kita udah Heeh, salah langkah lah heeh, gitu kan. Jadi buat pelajaran buat heeh. kawan-kawan gitu. Yang pertama sih buat diri pribadi dulu ya, lu Mhm, harus taatin regulasinya dulu nih. Sebelum lu mau nge-judge orang itu salah gitu. mhm, Ini salah lu di sini gitu. Lu harus taat dulu sama aturannya gitu. Rule-nya mhm, gimana gitu kan. Setelah itu lu emang merasa dan lu udah menjalin semua itu, ketika ada yang nggak beres nih, mhm, beraniin diri lu harus ngomong. Karena kita bukan orang Jepang, men. mhm, Kalau orang Jepang mungkin kebanyakan ya, enggak nih, enggak semua ya. mhm, Mungkin orang Jepang tuh lu disuruh A sama atasan heeh, tuh pasti nurut semua. Satu komando mereka kan. Nah, bukan berarti lu nggak boleh nggak, maksudnya nggak ngelonjak, enggak gitu. Tapi lu ada
kesempatan buat berbicara, mana itu kira-kira nggak beres, lu utarain. Karena lu di situ kan kerja, jangan sampai lu kayak jadi bebek gitu bisa diiring, wah lu masuk semari, mari, iya, 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 iya semua gitu. Harus berani speak up. Nah, di balik speak up itu ya pasti lu harus bisa bahasa Jepang dulu, ya kan? Kuasain dulu tuh bahasa Jepang lu, kerjaan lu udah beres, baru lu bisa speak up. Poinnya 3 tuh. Berarti bahasa Jepang juga poin Udah banget itu ya? utama modal lu buat lu speak up, Bener. ya kan? Ya Ya. lu mau speak up nih, ngedumel. Cuman lu cara ngomongnya nggak ngerti. Lu gimana nyampeinnya kan? Dan mereka juga, emang lu bego bahasa Jepang kasarnya. Bener. Ya udahlah lu diginiin aja juga nggak apa-apa. Sewajarnya. Tapi kalau lu bahasa Jepang serius, lu ngerti segala macem, kerjaan lu beres, mereka nyari celah lu buat kesalahan lu, nyari kesalahan di celah mana, bingung. Dan ketika dia nyalain lu dengan dari hal-hal yang nggak masuk akal, lu speak up di situ. Berarti emang buat poinnya ya buat kawan-kawan yang pengen berangkat ke Jepang atau sudah di Jepang ya. Kalau kerjaan kita nggak nyaman, ya sebisa mungkin bahasa kita juga harus benar-benar ditingkatkan. Bener. Jangan sampai kalau kita kerjaannya nggak nyaman ya, bahasa kita nggak ningkat, kita bingung ingin diskusi bagaimana, caranya bagaimana gitu. Emang bahasa Jepang juga sangat penting untuk kita komunikasi kemana aja gitu. Bener. Tapi bukan berarti gue jago ya, maksudnya gue belum punya Noriko Shiken atau sertifikasi bahasa juga. Cuman gue orangnya suka ngobrol aja dan suka berimajinasi kayak kalau gue ngomong kayak gini bahasa Jepangnya apa ya? Nah gue praktekin lah di situ gitu. Kadang sama orang Jepang, cara ngomong nggak kayak gini, ngomong kayak gini. Pasti ntar di situ ada, lu belajar di situ tuh. Dari situ cara belajarnya tuh. Soalnya kadang nggak semua orang punya sertifikat bahasa Jepang, dia bisa berkomunikasi. Iya, gitu. banyak. Kadang Ya, contohnya kayak lu juga gitu kan. Mungkin baru M4 tapi kayaknya levelnya udah ngeri. Soalnya kalau gue dulu emang nggak ngejar sih. Gue nggak jarang ikut tes-tesan gitu karena dulu emang gue fokusnya itu buat ngobrol, komunikasi gitu. Karena gue hidup di sini ya nggak mungkin dong gue pengen ngobrol sama orang, gue nulis, ini gue tunjukin kan, itu kan nggak logis kan, mau nggak mau, makanya itu gue mikir gue fokusin untuk belajar komunikasi. Kaiwa itu bener-bener gue fokusin dulu gitu, dan kesini ya bertahap lah untuk sertifikat pasti sih. gitu, karena kan kita juga butuh ya sertifikat itu. Nah kan lu di Osaka nih, terus pindah ke daerah Aichi. Iya. Aichi. Itu di bidang Kumitate sekarang. Kumitate. Assembly lah simpelnya. Itu kan jomplang. Dulu kan lu di bidang gambar kan? Iya, di desain lah simpelnya. Terus kenapa lu bisa ngambil di bidang ini nih? Kenapa? Pikir pendek gua, karena gini Peng. Mungkin ya di waktu itu ya, namanya setiap orang kan pemikiran berubah-berubah nggak sih? Lu hari ini berpikir mungkin segini gitu. Next bukan bakal naik. Kemungkinan turun pun ada gitu kan. Artinya di saat itu namanya kerja di kantor gitu, apalagi di Jepang gitu ya. Tingkat pusingnya itu menurut gua lebih pusing daripada di Indonesia. Kenapa emang? Lebih pusing di Lu bayangin, gua belum berangkat kerja nih, bangun pagi ya kan, kamar mandi nih kan, setoran dulu lah ya kan. Itu gue sambil ngerokok, Peng. Sambil ngerokok, gue mikir, schedule gue hari ini. Lu udah masang ini? Itu udah kerja gue tuh. Schedule? Udah kerja gue situ. Belum terhitung bel masuk, udah kerja gue. Artinya, stresnya di situ ada lah menurut gue. Ada stres juga di situ. Lu di mana waktu lu harusnya belum setara mulai kerja, tapi lu otak lu udah ngebul duluan situ. Mikirin, ini kalau nggak ketemu ini gimana nih, gini. Gue keluar kamar mandi, ya udah tinggal gue action aja di kantor tuh. Mana planning gue tadi pas gue lagi setoran nih kan, gue jalanin aja tuh sesuai planning gue gitu. Karena di situ kalau lu punya senior atau lu punya atasan itu oke. Lu nggak banyak mikir, lu terima instruksi dari atasan lu, kerja, ya udah.
ini aja kerja kan. Tapi di waktu itu yang gue bilang, gue baru 3 bulan kerja di situ, atasan gue, SMP gue, resign. Otomatis gue naik di atas, Peng. Dan ibaratnya otoritas di gue di situ, di bidang Gijutsu ya, maksudnya di bidang engineering itu gue otoritasnya. Ya berarti lu harus punya schedule dong. Gimana hari ini, gimana besok, gimana seminggu besok, gimana gitu kan. Ini kayak gitu. Benar. Emang kalau udah di bidang engineering ya, Ot, ya, Oh, itu terkadang memang kerjaannya ya ada yang sama, ya maksudnya kayak di apa, kayak Jisusei atau hmm, Tomohide Gino, ada yang nggak banyak berpikir tentang iya, kesulitan, tapi ada iya. juga yang bener-bener apa, kayak lu sendiri harus Hmm. mikir gitu. Ya, Nah, itu alasan kenapa gue kayaknya nih di waktu itu berpikir gue ya, kalau sampai rumah aja udah sampai segitu beratnya pikiran gue, kalau gue mungkin overthinking gue juga kali ya waktu itu ya. Misalnya gue nikah gitu kan di waktu itu. Nah, eh gue dengan memikul pikiran yang berat dari situ, datang ke istri gue, gimana ceritanya, jadi kayak wah bisa sering berantem kah atau gimana gitu, overthinking gue waktu itu kan. Akhirnya udahlah, gue daripada gue kerjaan gue yang banyak beban gitu. beban gini gitu kan. Karena kan lu bisa browsing lah di internet pun segala macam. Banyak kan orang Jepang tuh karena dikasih job yang banyak mikir, mereka nggak nyusahin diri orang lain. Mereka langsung jisatsu, udah, ya kan? Karena apa? Dia nggak kuat dengan tekanan itu. Nah, gue mungkin waktu itu berpikir kejauhan, udahlah, gue tinggalin kerjaan gue yang pakai mikir-mikir, gue pakai fisik aja lah. Makanya gue eh, pindah lah tuh gue di Di ini Kumitate. Kumitate, Dan bener-bener gak pakai otak gue kerja itu. pakai tenaga Pakai aja. tenaga aja udah. Ya udah lu mau ngerakit, baca gambar, oh ya udah gini, oh gini. Ya itu paling. Dan passion lu malah enakan di ini Kumitate. Sebenarnya kalau bicara lu, kita nih ya, eh, istilah engineering itu kan nggak memusat ke lu harus bisa desain. Kalau kita taunya lu kan, wah lu desain gambar, lu tuh Iya. engineering banget. Lu orang insinyur lah gitu. Tapi gue pernah dapat masukan dan dari bos gue nih, yang jadi role model gue, apa sih, gue ngeliat lu keren lu gitu. Dulu tuh kerja di Sansar, dia bilang gini sama gue, lu mau jadi engineer apa drafter? Beda loh. Heeh. Sama-sama lu bisa gambar, sama-sama lu bisa baca gambar. Iya. Tapi ketika lu bicara engineer dan drafter, engineer itu lu nguasain dari teori, dari apa sih, know-how lu, apa pengetahuan lu tentang keengineeringan, dan aktual lu tahu. Tapi kalau Kalau lu drafter hanya bisa itu. yes, ngerti kan? Heeh. Nah dari situ tuh, dan gue langsung anjir, kalau gue cuma jadi drafter ngapain gue kuliah anjir. Iya, iya. Lu ngeles AutoCAD sebulan 2 bulan jadi pro lu gitu kan. Cuman lu kan nggak ngerti bahan material, terus perlakuannya kayak gimana, aktualnya gimana sih. Tanpa lu terjun langsung situ kayaknya sih, sorry itu saya nonsense, Peng. Ngomong kosong. Benar. Makanya ya gue lagi ngejar engineering yang di benak gue tuh, lu harus nguasain 2 sisi nih. Teori atau pengetahuan lu tentang ya apa sih itu engineering, sama aktualnya nih, apa sih gitu, kayak gimana sih gitu. Jadi kayak gitu. Kayak gitu ya. Makanya ya sekarang ya gue coba nyelamin dulu nih ke Mitate nih. Kumitate, Yang belum gue tempuh sih maintenance sih. maintenance. Lu di Kumitate nih, Oh, ya kerjaan lu ini gimana? Kira-kira ada apa namanya kesulitan yang harus membutuhkan mana ketelitian yang sangat tinggi apa? enggak ya. Kalau sekarang sih, bahkan kesulitan gue hari ini kerjaan gue apa ya? Kayaknya harus konsentrasi ya. Karena eh, barang atau unit yang gue kerjain sekarang itu kan apa, alat-alat berat ya. Simpelnya kalau bisa dibayangin nih kayak dari kren lah gitu kan. Alat berat apa Alat aja sih berat di situ? konstruksi kayak kren. Baik, Kren keren. apa sih, Idosiki kren bahasa Indonesia apa ya? Mobil kren gitulah yang Heeh. bisa bergerak kemana aja. Tapi kalau simpelnya
kayak traktor, cuman di atas tuh lengannya tuh keren gitu. Nah, kalau traktor kan orang gampang bayangin gitu ya. Kalau keren Iya. kayaknya taunya cuma mungkin tower mungkin gitu, Mm-mm. simpelnya gitu kan. Tapi kalau pernah lihat keren yang ada apa sih? Kayak roll gitu kan, kayak apa sih namanya? Kaki-kakinya kayak Mm-mm. tank gitulah modelnya gitu. Nah, itu Itu untuk di Jepang apa dikirim keluar juga? masuk masuk apa namanya? Kokune Kaiga juga masuk keluar Luar negeri. keluar negeri juga, di Jepang juga masuk juga. Hmm. Kayak gitu. Nah itu di situ lemburan banyak nggak? Wah, gokil nih bicara lemburan nih. Heeh. Kalau lemburan sih sebenarnya eh, tahun kemarin mungkin banyak ya, tapi tahun ini kayaknya lagi Tapi menengah lah gitu, lagi nggak setuju menengah. banget lah gitu. Sebanyak-banyaknya sehari berapa jam? Sehari 2 jam, Sehari 2 jam. 2 jam. Tapi nggak setiap hari juga ya, kadang Heeh. kadang hari ini lembur, kadang besok enggak, ntar Heeh. 2 hari lagi baru lembur. Kayak gitu sih. Sekarang lagi turun-turunnya. Ya lagi turun-turun aja nih. Itu kan juga ke Jepang kan udah jalan berapa tahun sih? Tahun keempat kali ya? Tahun baru mau masuk Baru, ke tahun keempat. baru tahun keempat ya. Baru tahun keempat tapi udah bawa istri ke Udah Jepang. bawa istri. Itu gimana perasaan lu bisa bawa istri ke Jepang? Ya luar biasa lah, Ping. Ya, ya pertama pasti pikiran kita di rumah tuh udah nggak mikirin lagi. Maksudnya kayak lu makan, lu harus nyiapin sendiri tuh udah nggak lagi. Itu lu Heeh. kayak lu harus beresin segala macam udah nggak lagi gitu kan. Karena ya tapi kadang kalau hari libur ya pasti bantuin istri juga lah ya kan, beres-beres gitu. Beres-beres ya. Cuman ketika lu pulang kerja, ya udah lu makan aja gitu. Lebih simpelnya kan kayak gitu Udah kan. ada yang nyiapin. Udah nyiapin ya kan. Kayak Santai. gitu. Santai. Planning lu mau berapa lama? Planning gua belum tahu juga ya. Maksudnya karena bini gua kan baru datang juga di bulan Februari kemarin kan. Ya sebosan hati gua aja kali ya. Bosen. Berarti sekarang belum bosen nih. Menuju bosan. Menuju bosen. Jadi bro, mungkin ya apa tinggal di Jepang tuh di tahun pertama mungkin lu punya dream kayak kayaknya sih 10 tahun asik nih. 20 tahun asik, tapi setelah 3 tahun gua di sini gua ngerasa ya banyak hal yang gue lewatin juga gitu. Apa Kayak itu? ya mungkin pertama keluarga ya. Kita nggak bisa ketemu setiap saat keluarga gitu. Pasti itu rindu banget ya kan sama keluarga. Orang tua lah eh, lebih tepatnya kan. Yang kedua, gue suka nongkrong orangnya, Bang. Ya kan, udah tahu sendiri lah. Iya. Kita suka nongkrong ya kan. Benar. Itu kepangkas tuh, Mm-mm. ya kan. Yang ketiga mungkin kayak kalau gue kan suka hobi motoran ya, kita suka motoran juga sih. Lu juga anak Vespa kan? Iya. Kita anak Vespa juga lah ya Sama kan. anak Vespa. Suka naik Vespa gitu kan. Suka gimana sih serunya kita keliling kota dengan Vespa gitu, kayak asik banget ya nggak sih? Terus di situ ada hal yang terbuang. Kepotong, bukan terbuang sebenarnya, kayak kepotong, kayak lu nggak bisa nikmatin hal-hal ini nih sementara nih gitu kan. Mungkin balik ke Indonesia bisa lagi. Ya. Kenapa nggak lu ini aja? Apa kayak beli motor? Mungkin bisa mengobati rasa rindu lu berkendara gitu nongkrong. Disclaimer bro, di Jepang itu rule-nya kibisi. Peraturan terlalu ketat. Gitu. Maksudnya apa ya? Kayaknya lebih enjoy riding di Indonesia nggak sih? Lebih enjoy di sana. Iya. Kayak lebih lu ngerasain, wah ini feelingnya gimana sih? Lebih dapat nggak sih? Kita simpelnya gini dah. Gua naik sepeda ya. Gue suka naik sepeda juga kan. Gue keliling kota di dekat rumah gue gitu. Sambil gue bayangin kalau gue naik motor di situ. Oh, kayak gini. Oh, kayak gini. Kayaknya nggak masuk ya. Kayaknya tuh feelingnya jauh ya. Jauh ya. Beda gitu. Soalnya kebanyakan yang jalan kaki juga ya. Iya. Dan kayak apalagi kalau musim dingin gitu ya. Lu riding musim dingin kayak nggak masuk banget ya nggak sih? Bener. Dingin banget kan. Nah itu sih kalau menurut gue. Ya. Plus minus ya kan. Tapi kan minus kita di sini ya bisa, maksudnya ada kehidupan lah di sini. Lu kerja, lu bisa menghidupi keluarga lu segala macam. Itu kan sisi yang positif lah di situ kan. Bener. Ini agak dalam nih. Wih. Sebenarnya tujuan hidup lu kemana sih? Tujuan hidup gua mencari berkah lah. Gitu. Mencari berkah. Mencari berkah, mencari ridha Allah aja. Cari berkah dimanapun ada. Bener. Kenapa?
kenapa di sini gitu? Iya, iya kenapa Kenapa di Jepang gitu di kan? Jepang terus? Hmm. Apa sih Goals ya yang gitu. goalsnya gitu yang lu cari dari Jepang gitu itu apa? Soalnya kan apa ibarat kata eh, yang gua tangkep ya, Eh, mungkin eh lu melihatnya ada kawan gua nih, ya kan gua udah kesini nih, hmm. udah ya kan, terus Ya, jadinya jadi apa daya pengen lu pengen kesini juga eh, gitu kan, hmm. biar sukses juga Hmm. kan. Nah, sebenarnya apa sih ke depannya? Kalau bicara goals gue itu, gue ya pengen di dewasa nanti gitu kan, Heeh. nikmatin hidup gue yang nggak terlalu susah payah banget lah, pertama. Yang kedua, eh gue ya kita di masa muda itu harus banyakin skill dulu supaya eh, Mhm. bekal yang kita bawa nanti pas di hari tua kita bisa membuat sesuatu gitu lah. Entah suatu perusahaan atau suatu CV Mhm. atau kita mempekerjakan orang gitu. Nah, goals gue sih mungkin seperti itu ya saat ini ya. Mhm. Karena pengalaman gue kayak menurut gue kayak masih belum cukup gitu buat hal itu gitu. Makanya gue coba buat apa ya, ya konsisten dulu lah gitu di Mhm. bidang ini sampai Mhm. kira-kira gue cukup, mungkin gue pulang dengan modal dan bekal yang ada, ya entah gue bukan bikin perusahaan kecil-kecil atau, eee, yang berhubungan dengan teknik atau apa Heeh. gitu. Tapi udah ada pemikiran untuk apa, ingin membuat sesuatu gitu Ada, di pasti Indonesia, ada. itu udah ada. Itu mau bikin apa? Sebenarnya sih kalau kata orang mungkin ya, "Lu ngapain di Jepang, orang juga banyak di Indonesia seperti itu." Tapi menurut gua Mmm, bukan esensinya bukan hal itu doang gitu Kak, karena, pengalaman sih guru terbaik ya. Lu bener. belajar dari mana-mana, terus lu buat suatu hal di rumah lu dengan lu bawa pengaruhnya itu, ke orang-orang, itu menurut gua lebih baik kayak gitu kan. Ya mungkin seperti kayak bengkel buat perbaikan alat Mhm. berat atau apa Mhm. gitu, Mmm. atau kayak bengkel bubut tapi buat, perusahaan-perusahaan besar atau apa gitu, machining gitu-gitu kan. Ya sih itu sih goals gua mungkin ya saat ini ya, tapi ke depannya belum tahu juga. Bener bener, ke depannya nggak ada yang tahu ya. Nggak tahu juga. Ya, kalau kita punya kayak gitu ya berarti kan, apa, pemikirannya juga panjang, Panjang dong, ya kan? modal juga harus banyak ya kan? Modalnya harus Iya, banyak, relasi modal itu menurut bener. gua Terus modalnya udah siap? belum, untuk saat ini belum. Apa mau gue tambahin nih? Hmm? Boleh lah, Hmm? gas yuk. Siap siap. Ya mungkin tuh mimpi gua yang next 5 atau mungkin 10 tahun lagi kali sih. Mmm, Saat ini sih nabung dulu lah. nabung dulu ya, Mhm. jalanin dulu di Karena sini gini ya. Peng, makin hari kalau gue lihat ya, makin inflasi nggak sih? Oh, iya Lu hari bener. ini punya uang nih, sumpah, contoh ya, lu punya uang hari ini 100 juta misalnya, atau 200 juta gitu. Lu bikin satu usaha gitu kan, hari ini. Mungkin Heeh. bisa gitu kan, tapi lu Heeh. ngumpulin duit lagi sampai 300 juta, ternyata pas lu modal di saat nanti 5 atau 10 tahun lagi, nggak segitu, ternyata sampai 600 juta, sampai bahkan 1 miliar itu kan modal Heeh. yang harus keluarin untuk hal Mhm. itu. Jadi, eee, ya makanya kayak yang, "Ah, entar dulu dah," gitu. Mmm. Coba kira-kira sampai gue bener-bener siap buat bikin usaha. Karena kan namanya bikin usaha kayak gitu kan, lu nggak setiap bulan nerima hal yang sama kayak gaji gitu kan, bahkan lu bisa lebih, bahkan bisa turun Mhm. banget gitu. Nah, mental gue sih harus gue kuatin dulu buat hal itu sih kayaknya sih. Terus lu di Jepang nih udah hampir 4 tahun ya, itu Iya, apa, dari keluarga nih ya, dari keluarga ada nggak sih masukan buat, "Udah balik aja ke Indonesia," atau, "Lu tetap bertahan aja dulu di nah itu sana?" kalau dari gue nggak dengerin kata orang lain selain emak bokap gue ya. Mmm. Maksudnya, ya istri gue lah termasuk, gue kalau kalau istri gue kan ikut aja nih, kalau gue mau di mana ikut aja gitu kan. Mhm. Kalau emak gue, kalau ngeliat kondisi hari ini di Indonesia, udahlah lu di Jepang aja dah, lu sana aja dulu dah. Yang ngeliat berita hari ini kan banyak yang di-PHK juga kan, kayak dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut atau apa gitu kan. Heeh. Kalau lu pulang ke Indonesia dengan modal yang belum cukup, lu pasti kan nyari nyari lagi nih, entar lu kerja di mana gitu kan. Jangan lapangan kerja hari ini
Itu sendiri Susah gimana, juga susah ya. banget kan. Terus Nggak ada yang tahu nasib, bener, tapi nasib ya nggak ada yang tahu. Siapa ya tahu sekarang kita di sini heeh. bisa di sini, Nah, bisa juga di sini. bener, Jangan sampai apa kalau kita dulu udah pernah di sini di bawah ya, heeh, ya kita ke bawah lagi, malah makin ke bawah. iya Kalau bisa kan ya emang harus saling naik ya. iya, Apalagi punya kawan-kawan juga harus bisa saling bantu, support ya, support, saling sharing itu kan iya, penting banget itu. bener, Nah, terus setelah bawa istri ke Jepang nih, hmm. ada nggak sih shock culture gitu dari istri lu tinggal di sini kan pasti kan Pasti dari Peng, cuacanya beda iya, gitu. bini gue datang kemari eee, pada saat 1 hari setelah salju turun di Nagoya tuh, Mhm. di sini ya, di Jepang gitu ya, maksudnya sebelum bini gue datang kemari tuh salju tebel, mungkin tebel banget lah sih menurut Bulan gue sih. apa sih? 12 ya? Bulan Februari, Februari? itu kan puncaknya peak-nya di situ Mhm. ya, Februari di tanggal 8, tanggal 9 nyampe sini, tanggal Mhm. 9. Itu lagi peak-peak itu tebal apa lagi dingin lah, dingin banget kan. Mhm. Sakit bini gue langsung seminggu tuh. Ya kaget lah mungkin badannya kan dari Heeh. Indonesia udara yang hangat sampai sini langsung dingin sampai minus Mhm. satu minus dua gitu kan. Nggak sembuh-sembuh Peng selama seminggu lebih kayak itu kan. Mhm. Terus gue panik Peng. Maksudnya gue harus gimana itu sedangkan kalau ke dokter pun ya bisa aja gitu. Cuman belum dapat Hokeng waktu itu kan. Kalau Hokeng Mhm. kan dapat setelah lu lapor ke Yakuso minta Jominho turun, Mhm. lu registrasi Sorokula tuh ke Hokeng Sentanya segala macam Mhm. buat berobat gitu kan. Nah itu bini gue panik tuh makanya terus habis itu gue bilang, "Udah sabar dulu ya minum, yang tradisional aja dulu dah nih kan bawa rempah-rempah nih dari Indonesia kan." Akhirnya Itu lu nggak bawa aja ke rumah sakit walaupun pakai enggak duit pribadi enggak, gitu? gue nggak bawa tuh, Enggak? nggak gue bawa karena gue tahu juga sih di dalam hati gue, "Oh ini kayaknya lu, apa sih badannya kaget gitu ketemu Mhm. dari cuaca Indonesia yang belasan bahkan 20-an, 30 derajat gitu kan, ke sini ke -2 kaget kan." Akhirnya ya udah gue suruh istirahat ya kan, minum yang obat yang ada aja gitu, akhirnya alhamdulillah sembuh. Mhm. Dan kalau bilang culture shock, bini gue sakit tuh akhirnya seminggu berikutnya akhirnya sembuh. Mhm. Nah, di waktu itu kan dia masih ada kawan-kawan gue yang bawa istrinya kan bareng tuh, kayak si Agoy, temen tetangga gue tuh Mas Wahyu itu kan bawa Mhm. bini juga kan waktu itu kan. Masih sering ngumpul tuh di apartemen yang lama kan. Akhirnya masih oke gitu kan. Nah, pindah ke Nagoya nih, gue pindah, kan makin sendiri kan, cuma bisa video call doang, terus kadang-kadang Mhm. kalau ada event kayak kemarin tuh Golden Week atau apa ya waktu itu, Sakuraan kan, ketemu lagi itu aja. Nah, Mhm. setelah itu kayak kesepian juga bini gue gitu kan. Aduh, kok bisa ya sama keluarga gue rame di rumah gitu kan. Mhm. Sekarang ya sama laki gue doang nih gitu kan. Heeh. Kayaknya itu aja sih. Tapi lama-lama kata bini gue, udah nggak apa-apa, udah biasa kok gitu. Mhm. Ya udah. Sempet ini juga nggak kan jauh dari keluarga ya kan? Iya nangis pasti, Iya, nangis. perempuan ya. Perempuan pelarian udah pasti nangis. Ada nggak sih masukan dari Enggak, lu nih? enggak. Apa, kan lu Oh, sorry, sorry. udah bawa bini ke Jepang ya, Hmm. gitu. Masukan dari lu buat kawan-kawan gitu yang pengen bawa istri ke Jepang, Segera bawa lah, segera bawa. segera bawa. Eh, ayo lah, Pen. Segera bawa, Pen. Ya Kan mungkin gini ya, kita kebiasaan kalau gue dulu kan orangnya suka nongkrong kan. mhm. Gue di apartemen yang lama itu kan tinggal enggak ya anggaplah kayak asrama gitu kan. Nah, setiap kamar itu kawan-kawan gue lah gitu kan. Mhm. Gue kalau bosen tinggal gedor, nongkrong sih ngopi apa gitu kan gitu. Gampang. Setelah bawa bini, ya udah kita masuk ke rumah masing-masing gitu masih. Mhm. Udah temen kita dari pagi sampai malam ya bini aja udah gitu. Mhm. Itu sih. Tapi gue kan nggak tahu juga orang kan kadang-kadang tinggal di Apato sebelahnya temennya segala macem sama bini-bininya gitu kan masing-masing gitu bisa nongkrong bisa apa bisa enak gitu kan. Mhm. Nah kalau gue kan enggak nih kita kan dari Rio itu dari asrama itu kan rame-rame terus udah bawa bini ini kita mencar masing-masing nih ya udah lu jalan hidup lu ke sono gue kemarin dia kemana gitu kan Udah masing-masing lah ke masing-masing depannya. kan. Nah ya udah kalau saran gue ya
bawalah bini seperti kemari gitu. Di satu sisi juga nyenengin bini juga kan, biar ngerasain, oh gue di Jepang nih kan, kayak gitu. Walaupun biaya hidupnya juga tinggi ya. Ya pastilah ya kan. Kalau bini gue mungkin kan banyak nanya kan, lu bini lu nggak lu suruh kerja apa mbak itu gini, kayaknya gue aja nggak kerja dah. Ya selagi kita masih mampu Ya, dan apa biaya walaupun biaya hidup di Jepang ya berat sih, mahal, gue akuin berat. berat Maksudnya kan berat lah, rasa lah. gitu. Tapi kalau sama-sama saling menerima mah Komunikasi sih yang penting main dia. Lu laporan ke bini lu nih, gaji gue segini nih, segini kira-kira ya. Gimana nabung segini. malah kalau jauh-jauhan malah nggak bagus ya. Iyalah. Takutnya ada hal-hal buruk yang Kita udah pria dewasa masalah kayak. iya. Kenapa tuh? Gue nggak paham nih. Ya kebutuhan kita harus dipenuhi juga lah. Harus dipenuhi Harus penuhi. juga. Ya, Makan gitu ya. paham lah ya kan. Dimasakin gitu ya. Dimasakin. Andi Ya, sendiri. mandi sendiri. Kadang-kadang ya terserah sih. Suka-suka lah itu mah. Ada hampir terakhir nih Ot ya. Oke. Ada nggak sih Ot masukan nih dari lu ya? Kan apa gua kedatangan lu juga nih. Ya alhamdulillah selain kita silaturahmi juga kan. Iya. Kita silaturahmi ya kan, terus juga kita bisa kumpul-kumpul lagi. Iya bener. Ya kan? Susah men. Susah itu. Susah. Nah, karena juga dulu emang waktu kita kuliah dulu di sana walaupun sering ketemu ya kan, tapi setelah kerja kan kita agak susah kan. Iya. Gitu kan. Nah, terus habis itu setelah kita ketemu di Jepang lagi nih. Kita ketemu di Jepang lagi ya. Terus kita bisa bareng-bareng nih. Kan pasti banyak kawan-kawan juga yang apa? Mungkin ingin berangkat ke Jepang juga ya. Iya dong, harus dong. Kawan-kawan yang ingin berangkat ke Jepang juga. Terus susahnya berangkat ke Jepang gitu. Terus hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu, yang disiapkan gitu ketika ingin berangkat ke Jepang gitu. Jangan sampai kawan-kawan yang ingin berangkat ke Jepang ini salah langkah Salah langkah ya. gitu. Kalau salah langkah kan kasihan, malah menyusahkan mereka sendiri gitu. Tapi kalau menurut gue ya, ya mungkin tiap orang salah langkah tuh wajar menurut gue sih, Peng. Kalau lu pernah salah langkah pasti di situ ada pembelajaran ya kan. Tapi sebelum dari situ, lu bisa ngeliat orang-orang lain nih. Kalau gue kan di waktu itu kan yang menurut gue ya, visa engineer itu di 2020 itu masih sedikit nggak sih? Yes. Kebanyakan mereka kayak susah kan. Toko Tegino pun ada, tapi gue nggak terlalu banyak, nggak kayak sekarang gitu. Hari ini kan kayak lu senpai lu atau udah banyak ya. Iya udah banyak. Dan gue di Osaka itu senpai gue yang visa engineer nggak ada gitu. Dan gue orang pertama gitu kan. Nah, bagi orang-orang pertama ini menurut gue ya lu harus pintar-pintar bergaul lah gitu kan. Cari kawan yang kira-kira berpengalaman di engineering segala macam. Lu terus yang bisa lu lakuin, yang nggak bisa lu harus tahu dengan bener gitu. Karena jangan sampai hal yang lu bisa lu lakuin tapi lu nggak bisa lu manfaatin, rugi dong ya kan. Nah itu situ lu banyakin cari tahu lah di situ tentang hal itu gitu. Kayak lu misalkan lu bisa engineer nih, kita bahas Kensuke juga nggak sih? Ya, kalau Kensuke kan mungkin ya udahlah lu sabar aja gitu, 3 tahun gitu kan. Lu dengan kayak gimana pun kondisinya ya udah gitu kan. Kecuali sampai main fisik ya lu wajib lapor tuh ke tapi kalau engineer tuh banyak faktor nih. Kerjaannya nggak sesuai, kerjaannya penuh tekanan banget gitu, atau atasannya kurang bagus atau lingkungan kerjanya toksik, lu bisa gunain kartu visa lu, artinya lu bisa pindah kerja di situ gitu. Nah, itu lu manfaatin di situ. Biar lu ini salah nih di sini nih menurut gua nih. Gua cari temen yang kira-kira bisa bantu gua atau cari perusahaan yang kira-kira bisa support gua, itu lebih baik di situ. Nah, manfaatin ya. Iya, kayak gitu. Karena gue nggak pengen ya kita sesama orang Indonesia gitu kan ngelihat kayak hari ini kayak orang dibully karena lu nggak bisa bahasa, lu kerjaan nggak bisa, dibully sampai lu ngedown, lu pulang ke Indonesia kayak langsung kayak gimana, itu kan kasihan ya kan. Nah, lu
pertama lu bahasa Jepang dulu lah gitu kan. Bahasa Jepang lu udah oke, kerjaan beres. Kalau kira-kira oh di sini udah nggak bagus, toksik, lu cari tempat yang lain yang kira bisa lebih baik dari sekarang gitu. Menurut gue sih kayak gitu sih pesan-pesan gue sih. Ada lagi nggak kira-kira yang disampaikan buat kawan-kawan? Ya semangat lah. Di Jepang lagi semua bahan pokok lagi mahal. Hmm, Pinter-pinter ngatur duit. pinter-pinter ngatur Pinter-pinter duit. duit. Ini salah satu banyak banget masukan dari Baot senang susahnya di Jepang. Pasti. Susah ketika berada di dalam tekanan. Ya. Ya, jangan sampai dari tekanan itu malah Merugiin diri lu pribadi men. ngerugiin diri pribadi, stres, ya kita berbuat yang kurang apa namanya baik lah, Iya. kurang baik, terus sampai memutuskan untuk apa pulang ke Indonesia Iya. dengan kekecewaan ya. Nah itu. Kalau masih betah di Jepang ya mungkin ya harus survive ke yang Survive lah, lain ya, bener-bener. gitu. Terus juga emang dari bahasanya juga emang bener-bener harus Harus itu disiapkan ya. modal utama lah menurut gue ya. Bener. Modal. Salah satu modal utama. Mudah-mudahan masukan dari Baut ini bisa bermanfaat ya buat kawan-kawan. Ya, insya Allah semua itu pasti ada jalannya. Iya. Tapi sorry, gue bukan menggurui ya. Maksudnya cari pengalaman kan, gue pun bakal belajar dari siapapun gitu. Bener. Masih masukan, di saran, gue belajar. Gitu. Tapi inilah cerita gue. Gitu. Bener-bener nih. Salah satu cerita dari Baut juga ya. Karena juga emang seneng aja kita berbagi pengalaman ya. Sharing-sharing, edukasi pengalaman. kawan-kawan gitu. Jangan sampai juga kawan-kawan yang masih terpaku dalam keadaan stuck gitu ya. Dia nggak punya masukan jalan ya. Semoga dari video ini bisa bermanfaat ya. Kalau ada yang ingin ditanya atau ingin datang nih sharing-sharing ya tentang pengalamannya, susah senangnya ketika di Jepang itu boleh datang ke sini kita ngopi-ngopi. Terima kasih buat Baot, semoga sukses selalu. Amin. Terus juga Sukses semakin juga. lancar rezekinya di Jepang. Amin. Juga semakin berkah ke depannya. Amin. Ilmunya. Terima kasih Ot. Sama-sama, Peng. Sehat-sehat Sukses, ya. Peng. Ya. Mungkin itu aja ya. Sudahi dulu video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berkah dan kita semua sehat selalu. Amin. Ya, Amin. dijaga, dilindungi dalam setiap urusannya. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.